CEO miliaran berusia 30 tahun. Bahkan dia belum pernah memegang tangan seorang gadis. Ibu CEO yang mendengar kabar tersebut sangat cemas. Dia segera memaksa putranya untuk pergi berkencan. Namun CEO tersebut berusaha menghindari kencan yang diatur ibunya. Dia malah menyembunyikan identitasnya dan pergi mengemudikan taksi online. Namun pada hari itu, seorang wanita cantik dengan tubuh yang sangat menarik, ternyata salah naik mobil. Sayang, calon suamiku, kapan aku bisa menemukannya? Fei Fei, kenapa kamu tidak bicara? Cantik, apa kamu salah naik mobil? Maaf, saya naik bus yang salah. Aku akan turun sekarang. Cantik, kamu sudah datang. Lihat, bagaimana penampilanku. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Saya memberitahu kamu. Sekarang adalah masyarakat yang berdasarkan hukum. Jika kamu berani bertindak sembarangan, kamu akan menghadapi sanksi hukum. Selesai, selesai. Bagaimana bisa salah naik mobil? Lihat orang ini, wajahnya sangat menjijikan. Jangan-jangan saya akan bertemu dengan penjahat. Cantik, tenang saja. Harganya bisa dinegosiasikan. Ini benar-benar penjahat. Sepertinya hari ini tidak bisa lolos dari nasib buruk. Kesatria, tolong lepaskan aku. Jika tidak bisa, bisakah kita hanya merampok uang? Bukan merampok kehormatan, ya? Mungkin kamu salah paham. Aku katakan padamu, jika kamu berani berbuat sembarangan padaku, aku akan segera melapor ke polisi. Hei, cantik-cantik, kamu mungkin salah paham. Maksudku adalah, mungkin kita bisa bekerja sama sedikit. Kerja sama apa? Tadi aku mendengar kamu bilang, kamu butuh pacar palsu. Kebetulan, aku juga butuh pacar palsu. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Saling memanfaatkan. Begitulah. Orang ini berpakaian biasa. Memang sedikit miskin, tapi dia cukup tampan. Kebetulan, aku butuh seseorang yang bisa dikendalikan. Untuk calon suami, dia bisa jadi pilihan yang baik. Hei, tenang saja. Kamu menemani aku pulang. Berpura-pura jadi pacar aku. Untuk menghadapi orang tuaku sedikit. Setelah semuanya selesai, aku pasti akan berterima kasih dengan baik. Hanya kamu yang akan berterima kasih. Apa kamu bisa membayar aku? Apakah kamu tahu siapa aku? Bukankah kamu hanya seorang yang didesak untuk menikah oleh keluarganya? Apa pandanganmu ini? Aku adalah yang dari keluarga Tian Haisu. Putri besar, CEO dari grup Su. Seorang wanita presiden yang kaya dengan harta ratusan miliar. Benar-benar seorang wanita kaya. Seluruh keluarga kamu juga. Kamu yang sebenarnya. Bukankah hanya hartanya ratusan miliar? Itu bahkan tidak cukup untuk uang jajan saya. Kalian terus saja bercanda. Lupakan saja. Jika kamu tidak mau, ya sudah, turun saja. Menjadi pacar tidak ada artinya. Jadilah suami saya. Jadi itu berarti kamu setuju. Jika begitu, saya akan pulang sekarang. Tidak. Secepat ini progresnya, apakah kita sebaiknya nonton film saja, makan sesuatu, biar saling mengenal, membangun perasaan satu sama lain. Sedang memikirkan apa? Jika berakting, lakukan sepenuhnya. Tanpa akta nikah, keluarga saya tidak akan setuju. Sekarang walaupun saya mengontrakmu, setiap bulan ke depannya, akan memberikanmu 100.000. Anggap saja itu gaji kamu. Maaf, pendidikan yang saya terima sejak kecil, tidak mengizinkan saya melakukan hal seperti ini. Kamu salah orang. 500.000. Memilih orang sangat tepat. Ibu. Sisu, Qin Sao sudah setuju dengan kita. Selama kamu mau menikah dengannya,
Keluarga Qin bersedia bekerja sama dengan keluarga Su, membagi proyek Sukue. Saya sudah bilang, saya tidak akan menikah dengan Qin Sao. Sepupu, kamu ngomong apa di sini? Selama kamu mendapatkan proyek Sukue, kamu adalah pahlawan terbesar kami. Qin Sao muda dan berbakat. Keluarga Qin juga merupakan orang terkaya di Tianhai. Menikah dengannya adalah untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanku. Paman kedua, saya sudah mendengar. Qin Sao ini dikenal sebagai playboy. Wanita yang pernah dia kencani. Tidak ada 1000, pasti ada 800. Paman kedua, bagaimana kamu bisa tega menikahkan saya dengan keluarga Qin? Sudah cukup, si Sue. Pria harus menikah. Wanita harus menikah. Kamu juga sudah sampai pada usia menikah. Menikah dengan Qin Sao tidak akan merugikanmu. Benar, agar keluarga Su bisa mendapatkan proyek Sukue, kamu harus menikah. Maaf, sudah terlambat. Kami sekarang di pasangan suami istri yang sejati. Seperti barang asli, istri. Itu lebih baik. Saya suka bermain. Sialan kamu. Jangan sekali lagi memikirkan istri saya. Mati dalam keadaan yang menyedihkan. Kamu, berani kamu memukulku. Baiklah, kau dan keluarga Sumo. Berani sekali. Tidak ingin proyek itu. Meskipun tanpa keluarga Qin, aku tetap bisa membantu keluarga Su mendapatkan proyek Sukue. Memimpin keluarga Su bergabung dengan Kamar Dagang Internasional. Ini mengada-ada. Bagaimana kamu bisa mengambil milik keluarga Su? Nasib ini bercanda. Grup Galaksi adalah raksasa bisnis. Grup multinasional. Bagaimana bisa menyerahkan proyek Sukue kepada keluarga Su kami, hanya dengan bergantung pada Qin Sao? Itu adalah satu-satunya jalan keluar bagi keluarga Su. Cukup, aku akan membuat kalian, keluarga Su, 24 jam sebelum rapat tender besok dimulai. Su Sue belum dengan ini. Cerai. Jangan ambil proyek itu. Qin Sao. Qin Sao, Qin Sao. Su Sue, lihat apa yang kau buat. Tanpa dukungan Qin Sao, keluarga Su kami hampir menuju kehancuran. Masih ada waktu. Sue, sekarang segera dengan ini. Ini, Ye Fan. Apa aku memintamu untuk menyela? Segera dengan Ye Fan ini. Bercerai. Lalu secara pribadi meminta maaf kepada Qin Sao. Memohon kepada Qin Sao, agar keluarga Su kami bisa berbagi proyek Sukue. Bukankah itu hanya sebuah keluarga Qin? Sayang, tenang saja. Aku juga bisa membantumu mendapatkan proyek Sukue. Apakah kamu serius? Kamu bekerja sebagai apa? Perkenalkan diri dong. Saya adalah tingkat nasional, pengalih ruang sumber daya inti. Apa artinya? Singkatannya, menjadi pengemudi Didi. Kau berani mempermainkanku. Kau ini, berani sekali berbicara sombong. Kau mungkin bahkan tidak tahu apa itu proyek Sukue. Kau bahkan tidak tahu, kan? Seandainya bukan karena kamu, kami juga tidak akan menyinggung Qin Sao. Jika kamu masih memiliki sedikit kesadaran diri, segera bercerai dari si Sue. Jangan meremehkan orang. Lihat, apakah aku terlihat seperti Galaxy Glow, kakak laki-laki Ye Qingling, Ye Zong? Sungguh sedikit mirip. Barang, kau tidak akan bilang bahwa kamu adalah saudara Ye Zong, kan? HMPH, lihat sikap ini. Bisa dibilang, kamu penggemar. Saya tahu kamu ingin membantuku, tapi jangan bercanda seperti itu. Astaga, istri. Tidak percaya padaku. Lihat, grup Galaksi yang kalian bicarakan layak mendapatkan nomor telepon yang mulia Ye. Saya punya nomor teleponnya. Su Sue, inilah pria yang kamu cari. Demi seseorang yang hanya bicara omong kosong. Seorang harta. Bahkan berani menyinggung Qin Sao. Hanya kamu juga memiliki nomor telepon Ye. Jika yang mulia Ye tahu, kamu menggunakan namanya untuk menipu di luar sana, takutnya akan membawa keluarga Su kita terlibat juga. Baiklah, Ye Fan. Ye, pemimpin grup Galaksi, bukan sembarang hal untuk dijadikan lelucon. Jangan anggap ini sepele. Sue, dengarkan ibu. Segera bercerai. Hanya jika keluarga Qin mendapatkan proyek Sukue, bisa membantu keluarga Su kita melewati masa sulit. Tidak salah. Proyek Sukue sangat penting bagi keluarga Su kita. Sangat krusial. Hanya keluarga Qin
dapat mendapatkan proyek Sukwe. Qin Feng hanya terkenal tanpa isi. Yang dibutuhkan oleh Ye adalah mitra kerja. Yang dihargai tidak hanya kekuatan keluarga, tetapi juga kemampuan bisnis. Saya sudah menyelesaikan rencana proyek dengan baik. Aku percaya, dengan kekuatan saya, pasti bisa mendapatkan perhatian dari Tuan Ye. Kamu benar-benar keras kepala. Kalau tidak ada halangan, saya dan suami saya pergi duluan. Tuan Ye, berita baik. Tuan muda sudah punya pacar. Keduanya bahkan sudah menikah. Anak nakal ini, akhirnya dia sadar. Dia adalah putri dari keluarga mana? Sepertinya, direktur wanita dari keluarga kecil Tianhai. Tuan muda sekarang bersama dia di konferensi tender proyek Sukwe. Mengacau. Apa? Anak nakal ini, penerus keluarga Ye yang terhormat, bahkan menemukan seorang wanita, masih mencari-cari kesalahan di acara lelang saya. Siapkan mobil. Saya ingin pergi menemuinya untuk menyelesaikannya. Ngomong-ngomong, dia sedang membuat kekacauan apa? Dia dan anak tertua dari keluarga Qin Tianhai mengalami konflik. Keluarga Qin yang hebat. Saudaraku juga berani bergerak. Saya bisa memukul dan mencaci. Mereka pasti pantas. Apakah kamu masih berpikir kamu adalah yang terhormat? Presiden Grup Su, apa artinya? Lihatlah baik-baik, karena tindakan kekehmu mengabaikan keselamatan Su Group, mengabaikan keselamatan dan bahaya. Rapat pemegang saham telah memutuskan untuk memberhentikan jabatanmu sebagai presiden. Mulai sekarang, kamu dan Grup Su tidak ada hubungan apapun. Ma, bukankah aku anakmu? Kamu bahkan hanya bisa melihat. Mereka memberhentikanku. Ibu tidak bisa berbuat apa-apa juga. Ibu tidak bisa hanya menyaksikan. Kamu dan Su family berjalan berlawanan arah. Keluarga Qin adalah satu-satunya sandaran kita. Su Siswe, apakah kamu mendengar? Kamu sudah diusir dari Su family. Sayang, kedengarannya, kau sepertinya diusir dari rumah. Perlu bantuan dariku. Tutup mulutmu. Oke, untuk proyek Sukwe ini, proposal yang aku buat dengan sangat keras. Kalian bahkan melakukan ini untuk orang luar, untuk melawan aku. Oh, yang kamu maksud, apakah ini? Bagaimana proposal bisa ada padamu? Tuan Qin, ini adalah yang disusun oleh kakakku sendiri. Proposal proyek Sukwe. Saya benar-benar mengeluarkan banyak usaha, baru bisa mendapatkannya. Bagus tulisannya, tapi sayangnya, tidak ada gunanya lagi. Tuan Qin, apa yang kamu lakukan ini? Tahu kenapa? Keluarga Qin kami sangat menginginkan proyek Sukwe. Harus mendapatkannya, bukan karena kamu bisa Lan. Ini tidak bisa dipelajari oleh istri saya, karena aku di sini. Dia juga tidak membutuhkannya. Grup Galaksi, orang yang bertanggung jawab untuk proyek Sukwe kali ini. Wu Qifeng, Tuan Wu, adalah sahabat lama keluarga Qin saya. Tuan Wu sudah menetapkan sebelumnya, agar keluarga Qin kami. Jadi, tidak peduli seberapa keras kalian berusaha, tidak akan bisa menciptakan gelombang. Mengerti? Tuan Qin benar-benar hebat, tidak menyangka ada hubungan ini. Tidak heran, keluarga Qin bisa mempengaruhi lelang hari ini. Tuan Qin, proyek Sukwe sangat penting bagi keluarga Su saya. Mohon Anda bersikap baik, menjaga keluarga Su saya. Su Sixue, selama kamu bercerai dengan ini, dan malam ini, dan saya bisa memaafkan yang lalu. Anggap saja tidak ada yang terjadi. Bagaimana? Jangan harap, Zi Sue. Jangan terus terjebak dalam kebodohan. Segera bercerai dari ini. Ini adalah kesempatan terakhir. Ibu, saya adalah putri kandungmu. Kamu berani mendorongku ke dalam perangkap. Su Zisue. Proyek Sukwe sudah dipastikan untuk keluarga Qin. Jangan tidak tahu diri. Su Zisue. Apakah kamu masih menginginkan proyek ini? Jika ingin, datanglah dengan patuh malam ini. Apakah kamu mendengarnya? Jaga mulutmu baik-baik. Denganmu saja, kamu pantas. Bukankah istri adalah proyek Sukwe? Saya berikan kamu. Harta ini berani membuatmu menangis. Layak dihajar. Nak, kamu berani memukulku. Masih berani bicara besar. Kamu mengira Galaxy Group ini milik keluarga kamu. Bagaimana kamu tahu? Galaxy Group ini milik keluargaku. Anak muda ini berani sekali. Direktur Wu datang. Direktur Wu,
Ada sedikit kejadian. Seseorang bersama kita. Masalah pada pertemuan penawaran. Tapi karena Anda sudah datang, mari kita serahkan proyek Sukwe. Siapa yang berani mengganggu di Galaxy Group? Dianggap serius ya? Baiklah, urusan kecil ini biarkan kalian tangani sendiri. Ini adalah kontrak proyek Sukwe. Tanda tangani itu. Proyek ini milik keluarga Qin. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Wu Zong. Saya pasti akan memberi imbalan besar di kemudian hari. Tunggu sebentar. Wu Qifeng, kan? Proyek Sukwe. Milik Galaxy Group. Proyek yang dilelang secara terbuka. Ini adalah masalah yang serius. Apa kamu tidak takut jika ini diketahui oleh Yu Zong? Kamu ini siapa? Juga berhak untuk mengajar saya bekerja. Ye Fan, ini adalah Galaxy Group. Wu Zong memegang posisi tinggi dan memiliki kekuasaan. Kami tidak bisa menghadapinya. Jangan takut, sayang. Bukankah dia hanya seorang direktur kecil? Jika kamu masih tidak mengerti, kita akan memecatnya. Wah, sungguh berani berbicara besar. Tidak hanya mencuri wanita milik saya, bahkan berani datang ke sini dan melompat. Tidak menghormati Wu Zong. Kenapa? Tidak menganggap Galaxy Group. Anggaplah ini penting. Wu Zong, orang sombong seperti dia, harusnya dihabisi saja. Dengan nama besar grup Galaxy, dia tidak ada hubungan dengan keluarga Sukami. Tidak ada hubungan apapun. Mau bunuh mau siksa. Apalagi tidak ada hubungan dengan keluarga Sukami. Tuan Wu, Anda jangan salah paham. Semua ini adalah karena Qin Shao. Yang pertama memulai masalah. Sungguh tidak sopan. Menghujat saya sudah cukup. Masih berani memanfaatkan nama besar grup Galaxy. Rubah berpura-pura gagah. Jika hari ini membiarkanmu pergi, bagaimana bisa membuktikan nama besar grup Galaxy? Seseorang datang. Buang kakinya. Apakah kamu yakin ingin melawanku? Bahkan jika Raja Surgawi datang hari ini, dia juga tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ayo bertindak, Tuan Ye tiba. Tuan Ye, Anda datang tepat pada waktunya. Anak brengsek ini datang entah dari mana. Berani sekali di hadapan kita. Mengacau di pertemuan tender kami. Saya segera membawanya. Mengusirnya. Tuan Ye, kamu yang mengacau di tempat pertemuan saya. Betul, itu saya. Kakak kedua. Ye selalu kakakmu.